Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Atisna Rahayu dengan NPM akhir 0019 dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Angkatan 2024. Dalam video kali ini, saya akan merefleksikan video-video yang sudah dikirimkan oleh Bapak Heri Wibowo untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Psikologi untuk Pekerja Sosial. Refleksi dari rangkaian video yang sudah diberikan oleh Bapak Heri Wibowo ini menegaskan bahwa memahami manusia secara utuh itu bukan sekadar kebutuhan akademiknya saja, tapi keharusan praktis dalam membentuk kebijakan dan tindakan sosial yang adil dan tepat untuk sesama. Pemahaman tentang manusia harus menjadi fondasi utama bagi profesi-profesi pemberdayaan seperti pekerja sosial. Karena kesejahteraan manusia adalah tujuan bangsa dan inti dari pembangunan jangka panjang. Namun, teori-teori tentang manusia yang dominan selama ini, terutama teori dari Barat, dinilai belum mampu menjawab tantangan spiritual dan eksistensial manusia. Banyak dari teori tersebut hanya fokus pada aspek yang bisa diukur atau observable, dan mengabaikan dimensi non-observable seperti moralitas dan spiritualitas. Ini menimbulkan kekosongan makna yang nyata, seperti terlihat dalam kasus lansia yang mengalami kehampaan hingga bunuh diri meskipun kebutuhan lahiriahnya terpenuhi. Teori-teori besar seperti teori behaviorisme, psikoanalisis, dan humanistik itu masing-masing memberikan potongan jawaban yang berbeda-beda, tetapi belum mampu untuk menggambarkan manusia secara komprehensif. Bahkan banyak teori yang gagal menjelaskan fenomena manusia dalam konteks sosial, terutama di Indonesia, karena tidak mempertimbangkan sistem keyakinan dan cara pandang atau worldview masyarakatnya, sehingga teori-teori tersebut sering dinilai teori yang gagal untuk memahami manusia. Disinilah pentingnya refleksi cara pandang atas bagaimana kita melihat kehidupan, tujuan hidup, serta hubungan manusia dengan penciptanya. Pandangan inilah yang menentukan bagaimana seseorang berpikir, bertindak, dan memaknai dirinya sendiri. Maka pendekatan terhadap manusia harus diperluas dari sekadar biologis, psikologis, dan sosial menuju pendekatan yang juga mencakup spiritualitasnya. Nah, kita sebagai bagian dari empowering profession tidak hanya bertugas membantu manusia atau klien kita, tetapi juga harus menyadari bahwa manusia adalah aktor utama dalam perubahan dirinya. Filosofi dasarnya yang meliputi manusia bukan hanya penyandang masalah, tapi juga pemecah masalah. Oleh karena itu, kita membutuhkan teori baru, pendekatan baru, dan paradigma baru yang lebih relevan dengan realitas nilai-nilai masyarakat. Semua ini bermuara pada satu hal, yaitu membangun pemahaman yang kuat dan utuh tentang manusia adalah syarat utama untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berfungsi sosial secara optimal. Dengan latar belakang ini, kita juga menyadari bahwa manusia tidak hanya menjadi subjek dalam pelayanan, tetapi juga aktor utama dalam menyelesaikan masalah mereka. Filosofi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa manusia pemilik masalah sekaligus pemecah masalahnya. Dalam pandangan Dr. Budi Wibawa, manusia itu menjaga dirinya dalam fitrah dan hidayah yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, pemahaman tentang manusia tidak boleh berhenti pada aspek lahiriah mereka, tapi harus sampai ke dimensi spiritualitasnya, agar kita mampu membentuk teori, pendekatan, dan tindakan yang lebih tepat dalam upaya mensejahterakan manusia. Kembali ke teori-teori besar dalam
ilmu psikologi, ternyata dari perjalanan sejarah teori-teori psikologi itu menunjukkan bahwa setiap aliran punya titik kuat dan lemahnya masing-masing. Seperti dalam aliran teori psikoanalisis, itu lebih menekankan dalam peran ketidaksadaran. Teori behaviorisme fokus pada stimulus respon, sedangkan untuk aliran teori humanistik melihat manusia itu sebagai makhluk yang terdorong untuk selalu tumbuh dan mengaktualisasi dirinya sendiri. Namun ternyata semua ini tuh belum cukup menjelaskan kenapa orang kaya bisa merasa kosong atau orang miskin bisa bahagia. Hal-hal ini tuh menunjukkan adanya sisi manusia yang belum tersentuh oleh teori-teori yang ada dalam ilmu psikologi. Semua rangkaian pembelajaran dari video-video Bapak Heri Wibowo ini menggunakan banyak literatur. Salah satunya yaitu karya dari Fuad Nasori yang berjudul Agenda Psikologi Islam. Literatur ini tuh menjadi sangat penting sebagai bekal terutama bagi profesi-profesi yang bergerak dalam bidang empowering atau pemberdayaan manusia. Filosofi sederhananya itu seperti ada ungkapan, sebelum memberdayakan orang lain, kita sendiri tuh harus menjadi orang yang berdaya. Buku Nasori mengkritisi teori-teori barat tentang manusia yang dinilai gagal dalam mensejahterakan aspek moral dan spiritual manusia. Nah, cukup sekian video refleksi dari saya mengenai rangkaian video memahami manusia secara utuh dari Bapak Heri Wibowo. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangan dalam pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.